Harapan di tengah lembah air mata. Dalam kehidupan ini, ada masa-masa di mana kita harus berjalan melalui lembah air mata. Masa di mana hati terasa sangat berat, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan air mata seolah tidak berhenti mengalir. Bisa karena kehilangan orang yang kita kasihi, kegagalan yang menyakitkan, luka hati yang dalam, atau pergumulan yang tidak kunjung selesai. Di saat seperti itu, kita bisa merasa sangat lemah. Kita mungkin tetap menjalani aktivitas, tetapi di dalam hati ada rasa hancur. Kita bertanya, mengapa ini terjadi? Atau, sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Bahkan, ada saatnya kita merasa seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa di tengah lembah air mata sekalipun, kita tidak pernah berjalan sendirian. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini tidak menutupi kenyataan bahwa hidup penuh dengan kesulitan. Bahkan dikatakan bahwa kemalangan itu banyak. Tetapi ada satu janji yang sangat kuat. Tuhan akan melepaskan. Artinya, penderitaan yang kita alami tidak akan menjadi akhir dari hidup kita. Seringkali, ketika kita berada dalam lembah, kita merasa bahwa itulah tempat terakhir. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Namun Tuhan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat kita keluar dari lembah tersebut. Harapan di dalam Tuhan tidak berarti kita tidak boleh menangis. Air mata bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita adalah manusia yang merasakan. Bahkan Tuhan pun melihat dan peduli pada setiap air mata kita. Dalam Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, "Air mataku kau taruh ke dalam kirbat Mu. Bukankah semuanya telah kau tulis dalam kitab Mu?" Ini menunjukkan betapa Tuhan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia di hadapannya. Semua diperhatikan, semua dihitung, dan semua memiliki arti. Selain itu, firman Tuhan juga memberikan pengharapan bahwa kesedihan tidak akan berlangsung selamanya. Dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, "Pada waktu petang menangislah kita, tetapi pada waktu pagi bersorak-sorai." Ini adalah janji bahwa ada masa pemulihan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam malam kehidupan, tetapi pagi akan datang. Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi sukacita. Seringkali, lembah air mata justru menjadi tempat di mana kita mengalami Tuhan secara lebih dalam. Di saat kita tidak memiliki kekuatan, kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita tidak memiliki jawaban, kita belajar untuk percaya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami." Tuhan adalah sumber penghiburan. Ia bukan hanya melihat dari jauh, tetapi Ia hadir untuk menghibur kita. Ia menguatkan kita di saat kita lemah dan memeluk kita di saat kita terluka. Terkadang, kita ingin Tuhan langsung menghilangkan penderitaan kita. Tetapi Tuhan seringkali memilih untuk berjalan bersama kita melewati proses itu. Ia tidak selalu mengangkat kita keluar dari lembah dengan segera, tetapi Ia menyertai kita di dalam lembah itu. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Ini adalah kunci pengharapan kita, penyertaan Tuhan. Bukan berarti kita tidak melewati lembah, tetapi kita tidak sendirian di dalamnya. Tuhan berjalan bersama kita. Hari ini, jika kita sedang berada dalam lembah air mata, jangan menyerah. Jangan merasa bahwa hidup kita sudah berakhir. Tuhan masih bekerja. Ia melihat, Ia peduli, dan Ia akan bertindak pada waktunya. Tetaplah percaya, meskipun hati terasa berat. Tetaplah berdoa, meskipun kata-kata terasa sulit diucapkan. Tetaplah berharap, meskipun kita belum melihat perubahan. Karena di dalam Tuhan, selalu ada harapan. Bahkan di tengah air mata, Tuhan sedang menyiapkan sukacita. Bahkan di tengah kesedihan, Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan. Percayalah, lembah ini bukan tujuan akhir.
Ini hanyalah bagian dari perjalanan. Dan Tuhan akan menuntun kita keluar menuju terangnya. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, bahkan di tengah lembah air mata. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau melihat setiap air mataku. Di saat aku lemah dan terluka, Engkau tetap setia menyertaiku. Ampuni aku jika aku sering merasa sendiri. Kuatkan hatiku untuk tetap berharap kepadamu. Pulihkan hatiku dan ubahkan kesedihanku menjadi sukacita pada waktumu. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.